Hai, halo semuanya. Jumpa lagi bersama dengan Loso L dan Loso Jerry di dalam Sekolah Minggu GKT Betani Kids. Nah, adik-adik, Loso ajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, Loso ajak kita untuk yel-yel sekolah minggu kita. Masih ingat nggak ya yel-yel sekolah minggunya kita? Ya, kita mulai ya. Yel-yel sekolah minggu GKT Betani Kids. Allahku baik, doa yes, firman oke. Sekali lagi, GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Good. Nah, gitu dong, harus punya semangat yang luar biasa karena kita saatnya mau memuji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik bagi setiap kita. Yuk kita nyanyikan Hompilah Hopimpa Yesus jagoanku. Ikuti gerakan Loso ya. Hompilah hopimpa Yesus jagoanku. Hompilah hopimpa Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah hopimpa Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompilah hopimpa Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi, yang lebih semangat lagi yuk. Hompilah hopimpa Yesus jagoanku. Hompilah hopimpa Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah hopimpa Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompilah hopimpa Yesus jagoanku. Hompilah hopimpa Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah hopimpa Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Siapa jagoan hidup kita? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, yuk kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan sudah menyertai kita, memberkati kita, dan juga untuk papa mama kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik bagi kami. Engkau telah memberkati kehidupan kami selama 1 minggu ini, baik di dalam kesehatan, di dalam sekolah kami, dan juga papa mama kami. Tuhan, Engkau sungguh baik dan Engkau adalah jagoan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami walaupun dalam kondisi masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi biar kami punya semangat untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekali lagi, GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke.
Nah, Allah kita baik. Nah, walaupun akhir-akhir ini kita sering kali mengalami hujan deras, mungkin ada yang rumahnya banjir ya adik-adik ya. Tetapi kita tahu, kita perlu sadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak. Tahu semuanya kan? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Ya, demikian apa? Firman Tuhan yang mengasihi kita. Karena di dalam firman Tuhan kita tahu bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Dengan apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus siapa? Kita yang berdosa. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti,
sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Nah, adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan Lose Jerry. Ya, kita sekarang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Lose Jerry akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan memelihara hidup kami. Kami bersyukur juga kalau saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Kami menyerahkan waktu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Adik-adik, Lose Jerry yakin kalian pasti pernah menerima sesuatu, hadiah, atau apa yang kalian inginkan atau kalian minta dari orang tua kalian. Bener nggak? Pernah nggak kalian meminta mainan? Coba lihat gambar ini ya. Mainannya banyak banget. Wow, kalau kalian datang di situ, pasti kalian mau kan ambil satu? Ya, ada lagi nih, makanan yang sangat enak. Nih. Apa ini? Marshmallow. Wow, marshmallow itu kalau kita makan, kenyal-kenyal banget di mulut kita. Aduh, enak banget ya kalau ngunyah marshmallow dan rasanya enak banget. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak? Ternyata di dalam Alkitab ada loh pribadi atau seseorang yang bisa memberikan kita lebih banyak dan lebih istimewa dari apa yang kita dapatkan dari orang tua kita loh. Dan bahkan dia itu bisa memberikan mujizat, memberikan kesembuhan, memberikan pemeliharaannya kepada kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, di dalam Alkitab yang terambil dari Matius 9 ayat ke-18 sampai 26, di situ dikisahkan tentang ada seorang bapak kepala rumah ibadat yang datang kepada Yesus. Kepala rumah ibadat itu, kalau kalian untuk di zaman sekarang, ya kalian bisa lihat seperti Lose Jerry yang biasanya menjaga atau fokus tinggal di gereja. Nah, tetapi dia datang ini, bapak kepala rumah ibadatnya ini datang bukan dengan wajah yang senang adik-adik, dengan wajah yang sedih. Kenapa ya sedih ya? Ternyata di dalam cerita Alkitab, di situ dikatakan bahwa si bapak ini telah kehilangan anaknya. Anaknya sakit. Lalu karena sakit, anaknya jadi meninggal. Jadi dia dengan sedih hati datang menemui Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, anakku sakit dan dia telah meninggal. Tolonglah datang ke rumah saya, sembuhkan anak saya, supaya dia bangkit dan hidup kembali. Ketika mendengar permohonan itu, Tuhan Yesus langsung bergegas, mau menuju ke rumah ibadat, tempat tinggal si bapak ini, bersama dengan murid-muridnya. Nah, tapi ketika di tengah perjalanan, ada seorang wanita yang juga sakit loh adik-adik.
Wanita ini sakit pendarahan. Selalu ada darah yang keluar dari tubuhnya. Dan itu dia harus terus obati, dia harus terus tutup lukanya supaya tidak terus-menerus keluar. Dan dia sudah mengalami sakit ini selama 12 tahun. Wow, lama banget ya. 12 tahun loh. Wah, dia melihat si perempuan ini, dia melihat ada Tuhan Yesus. Wah, di dalam hatinya dia bilang begini, kalau saja aku menyentuh ujung jubahnya doang, aku pasti sembuh. Si perempuan ini yakin kalau dia menyentuh jubahnya Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Oke, ketika orang banyak, yaitu murid-muridnya dan juga orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, berada di sekeliling Tuhan Yesus, nah, perempuan ini mulai diam-diam mendekati Tuhan Yesus. Diam-diam mendekati, dan akhirnya ketika jaraknya sudah dekat, dia langsung ulurkan tangannya, dan dia raih jubahnya Tuhan Yesus. Dan seketika itu juga, penyakit pendarahan yang selama 12 tahun si perempuan ini deritai, sembuh. Wow, luar biasa. Tapi ketika perempuan ini menjamah jubahnya Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus tahu bahwa ada orang yang memegang jubahnya. Jadi ketika perempuan ini memegang, Tuhan Yesus langsung menoleh melihat perempuan ini. Tapi Tuhan Yesus nggak marah. Tuhan Yesus tidak marah. Tetapi dia malah berkata, "Hai anakku, imanmu menyelamatkan kamu. Kamu sekarang sudah sembuh." Dan perempuan ini melihat penyakitnya, wah, aku benar-benar sembuh. Sudah tidak ada lagi luka keluar dari tubuhku. Wah, puji Tuhan. Dan akhirnya perempuan ini sembuh. Nah, setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah kepala rumah ibadat ini. Setelah dia sampai, ternyata orang-orang yang di rumah kepala rumah ibadat itu sudah rame banget. Jadi Tuhan Yesus menyuruh mereka yang ada di situ, ayo kalian semuanya menyingkir dari sini, minggir. Loh, Tuhan Yesus mau masuk. Tuhan Yesus tuh bilang, anak ini tuh tidak mati, tetapi dia cuma tidur. Kalian tahu, orang-orang lain yang tidak kenal siapa Tuhan Yesus mendengar ini, mereka ketawa. Nggak mungkin, ini anak udah meninggal, mana mungkin dia tidur. Itu yang ada di dalam pikiran orang-orang banyak. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah masuk, dan Tuhan Yesus membangunkan anak ini, dan memegang dia, menjamah dia, tiba-tiba anak ini bangun. Wah, semua orang yang tadi nertawain Tuhan Yesus, yang berpikir, nggak mungkin dia sudah mati. Semuanya takjub. Wah, anak ini yang tadi meninggal, bangun. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Wah, dia ini bukan sembarangan orang nih. Karena tidak mungkin orang biasa bisa menyembuhkan dan bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Wah, semuanya pada kaget dan heran. Siapa ini? Kok dia bisa membangunkan orang yang sudah meninggal? Nah, adik-adik, akhirnya anak kecil ini yang tadi telah terbaring dan telah bangun kembali dan kembali pulih, dia kembali lagi bersama dengan ayahnya. Dan ayahnya sangat senang karena bisa ketemu lagi dengan anaknya. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita diajarkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang sanggup memberikan apapun yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mau memberikan yang terbaik untuk kita.
ketika kita minta sesuatu, kalian misalnya pengen sesuatu, pengen makanan yang enak, atau pengen seperti tadi dapat hadiah, kalian minta sama Tuhan Yesus. Dan percayalah, Tuhan Yesus akan memberikannya. Lewat siapa? Orang tua kalian, dan mungkin koko cece kalian. Mereka akan memberikan hadiah, gitu ya. Lose Jerry pernah, waktu kecil, pernah minta sama Tuhan Yesus. Waktu itu pengen banget dapat mobil yang bisa mainan mobil-mobilan yang ada remote-nya. Waduh, doa Tuhan Yesus, pengen mobil mainan yang ada remote-nya, pengen main. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, Lose Jerry dapat hadiahnya. Dapat hadiah mobil dengan remote-nya. Wah, akhirnya bisa main mobil-mobilan di depan rumah. Keliling-keliling mobilnya, muter-muter. Wah, seru banget. Nah, kalian bisa minta sama Tuhan. Jangan takut. Kalau kalian misalnya sakit, berdoa juga sama Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa sendirian, tetapi kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Oke, adik-adik. Sebelum kita berpisah dan sebelum kita berdoa, Lose Jerry ada ayat hafalan untuk kita, terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oke, kita ulangi ya sekali lagi. Ayat hafalannya 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oke, nanti adik-adik hafalin ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengar dengan baik. Bahwa Tuhan adalah Juru Selamat kami, Tuhan yang menolong kami untuk dapat melewati akan setiap hal-hal yang menjadi beban, menjadi pergumulan di setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, bagaimana kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, saatnya sebentar lagi kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Sebelum kita mengakhirinya, langsung aja kita kembali untuk menyanyi, memuji Tuhan. Dalam pujian ini kita diajak kembali untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Bagaimana menjadi murid Tuhan yang setia? Kita harus rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan menjadi saksi bagi Tuhan. Yuk kita nyanyikan ini bersama-sama. Tuhan Yesus, aku berjanji. Kau
Alkitab selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saatnya kami menyerahkan setiap diri kami untuk selalu disertai, dipimpin, dan dilawat oleh Tuhan. Jadikan kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang menghormati akan keluarga, orang tua, dan anak yang bertumbuh di dalam kasih kami baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Berkati kami Tuhan selama 1 minggu ke depan di dalam sekolah kami. Kiranya juga Tuhan berikan kami semangat, kepintaran, hikmat, dan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berakhir sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Dadah!